Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Dung 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 dung. Halo Sobat Boci, segmen ini bisa dibilang eksperimental sih ya. Belum ada sih nama segmennya, tapi intinya sih segmen ini nih kayak versi repurpose-nya gitu, atau versi modifikasinya dari mini episode yang dulu-dulu ya, yang sudah ada di page Buy Me Coffee. Oh karena itu ya, jarang ada yang buka BMC. Iya sih, padahal sudah mulai konsisten ya, uploadnya seminggu 3 kali loh di situ. Tapi ya berasa sia-sia. Enggak lah. enggak lah. Tapi ya enggak apa-apa sih ya. Aku tahu enggak semua orang sih ngecek terus ya page BMC-nya, yang enggak ada yang ngebookmark atau ngeliat terus, enggak selalu, enggak masalah. Jadi makanya di weekly episode ini ada satu segmen yang aku coba sebagai eksperimental. Itu kita ambil beberapa dari mini episode yang menurutku nyambung ya. Itu digabung lalu dimodif, terus ini direcord ulang. Jadi bukan cuma ngambil dari yang lama ya, cuma ini dari 3 itu kayak diintisarikan, direcord ulang gitu. Durasinya sih memang dibuat pendek ya, mendekati versi mini episodenya, sekitar 5, 6, 7 menit gitu ya. Jadi cocok sih buat Sobat Boci yang mau dengerin versi pendeknya. Oh ini pasti direcord ulang karena mini episodenya ngomong kemana-mana. Iya sih, banyak karena memang mini episode tujuan awalnya lebih kayak audio jurnal sih. Jadi memang natural, nggak ada editan di situ. Oh iya ya. Nanti berarti dilihat ya, segmen ini banyak Sobat Boci yang suka ndak. Kalau banyak suka ya episodenya lanjut terus. Segitu aja sih penjelasan segmen ini supaya kamu biar tahu ini sebenarnya apa gitu ya. Jadi langsung kita mulai aja. Kalau kamu ngerasa hidup itu berat, mungkin karena caramu melihatnya terlalu rumit. 3 hal kecil yang sering bikin kita salah membaca hidup. Apa yang kita konsumsi di kepala, bagaimana kita menilai diri sendiri, dan bagaimana kita mencoba lagi setelah itu. Sekarang orang lebih hati-hati memilih makanan, tapi jarang selektif dengan apa yang dikonsumsi buat mental kita. Padahal tiap hari banyak yang masuk ke kepala. Berita, komen orang, gosip, opini, bahkan keluhan. Seperti halnya keracunan karena makanan, pikiran kita ikut keracunan juga kalau yang ditelan negatif terus. Perlahan itu mengubah persepsi kita akan dunia. Penuh banyak masalah, orang-orangnya nyebelin, dan hidup serasa berat sekali buat dijalani. Berarti baca komen negatif mirip kayak makan junk food ya? Kurang lebih begitu. Bukan hidupnya yang berat, cuma kita kebanyakan menelan sampah-sampah yang bikin pikiran penuh. Dan kalau sudah terlalu penuh, rentan sekali kita menilai diri sendiri terlalu keras. Bisa jadi kamu menaruh standar terlalu tinggi untuk dirimu sendiri. Bahkan terlalu tinggi juga untuk orang lain. Sehingga cepat masuk ke kesimpulan bahwa kamu itu gagal. Padahal seringkali masalahnya bukan gagal, cuma belum cocok aja. Banyak faktor kenapa ndak cocok. Bisa karena tempatnya ndak pas, cara pakainya ndak pas, atau waktunya ndak pas. Kayak itu, sepatu kekecilan. Bukan berarti kakinya salah kan ya? Betul, sepatunya saja yang nggak cocok. Begitu juga hidup. Kadang bukan dirimu yang harus diganti, atau dirimu yang harus berubah. Tapi memang hal-hal lain seperti cara dan pendekatannya yang harus berubah. Akibatnya, karena kita takut terlihat gagal, kita jadi takut mencoba lagi. Karena hidup lebih seperti mengerjakan eksperimen besar daripada ujian. Jika hidup kamu anggap layaknya ujian, pasti bakal takut salah. Sekali coba harus lulus dan dapat nilai bagus. Kalau ada remedi atau perbaikan ya bisa mentok sekali 2 kali. Tapi kalau anggapanmu hidup itu eksperimen, kamu cuma sedang mencoba
mana yang berhasil dan mana yang enggak. Namanya juga eksperimen. Bisa berhasil dan bisa juga gagal. Dari eksperimen, kita menemukan banyak hal baru yang sebelumnya tidak tahu kalau tidak dicoba. Kayak coba-coba topping es krim sampai nemu yang enak menurut kita gitu ya. Iya, tidak ada yang mengharuskan kita buat selalu benar. Jadi, mungkin hidupmu tidak salah. Atau mungkin bisa salah, tapi tidak sebesar yang kamu sangka. Mungkin kamu cuma perlu lebih hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi di pikiran. Tidak terlalu cepat menyimpulkan diri gagal dan mengadaptasi pola pikir hidup sebagai ruang eksperimen besar. Kalau merasa hidupmu stuck terus di titik yang sama dan juga di situasi yang sama, memang sudah saatnya untuk melihat dari sudut yang berbeda dan mencoba solusi yang berbeda. Aku akhiri episode ini dengan satu pertanyaan. Apakah kamu benar-benar gagal? Atau kamu cuma sedang proses bereksperimen untuk menemukan sesuatu yang cocok?